Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pitaloka Anjani, mahasiswa semester 5 D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal KTI saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakefektifan Pola Napas pada Bayi Nyonya X dengan BBLR di Ruang X RSUD X. Bab 1 Pendahuluan. Di Indonesia, angka kejadian BBLR pada tahun 2019 terdapat 7.150 kasus kematian neonatal akibat BBLR. Provinsi terbanyak yang mengalami kematian bayi akibat BBLR yaitu di Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.239 kasus, diikuti Jawa Tengah sebanyak 1.097 kasus, dan Jawa Barat 948 kasus kematian akibat BBLR. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017, presentasi BBLR di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sebesar 3,9%, pada tahun 2017 menjadi 5,1%. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang, maka dapat diambilkan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas pada bayi Nyonya X dengan BBLR di Ruang X RSUD X. Manfaat dan tujuan penelitian. Manfaatnya bagi penulis, bagi masyarakat, dan bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Tujuan umumnya mampu menggambarkan asuhan keperawatan secara komprehensif pada ketidakefektifan pola napas pada bayi Nyonya X dengan BBLR di Ruang X RSUD X. Tujuan khususnya mampu menggambarkan pengkajian, diagnosis, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, dokumentasi asuhan keperawatan, dan menganalisis teori yang dikemukakan dengan mengaplikasikan pemberian tindakan asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas pada bayi Nyonya X dengan BBLR di Ruang X RSUD X. Bab 2 Kajian Pustaka. Berat badan lahir rendah merupakan keadaan di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Untuk mengetahui berat lahir, yaitu bayi ditimbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. Klasifikasi. Berdasarkan berat lahirnya, bayi dikelompokkan menjadi 3. Berat bayi lahir rendah yaitu kurang dari 2.500 gram, berat bayi lahir sedang yaitu 2.500 gram sampai 3.999 gram, bayi berat badan lebih yaitu lebih dari 4.000 gram. Berdasarkan masa kehamilannya yaitu prematur atau bayi kurang bulan, bayi yang masa kehamilannya kurang dari 37 minggu. Bayi cukup bulan, bayi yang masa kehamilannya antara 37 sampai 42 minggu. Bayi lebih bulan, yaitu masa kehamilannya lebih dari 42 minggu. Penyebabnya yaitu penyebab utamanya BBLR karena kelahiran prematur. Selain itu, pembatasan pertumbuhan intraurin juga menjadi penyebab BBLR. Hal ini karena terjadi bayi tidak tumbuh dengan baik saat di rahim ibu. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya BBLR yaitu ras, usia, kembar, dan kesehatan ibu. Tanda dan gejalanya yaitu berat badan kurang dari 2.500 gram, tinggi badan kurang dari 45 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm. Tanda-tanda neonatusnya: kulit keriput tipis, kemerahan, penuh bulu-bulu halus pada dahi, pelipis, telinga, dan lengan, lemak alam jaringan subkutan sedikit. Kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung jari. Bayi prematur laki-laki, testis belum turun. Pada bayi perempuan, labia minora lebih menonjol. Tanda-tanda fisiologisnya: gerak pasif dan tangis, hanya merintih walaupun lapar, lebih banyak tidur, dan suhu tubuhnya mudah berubah menjadi hipotermi. Pathway BBLR. Faktor janin, IUGR, kelainan kromosom. Faktor ibu, penyakit, usia ibu, keadaan gizi ibu saat hamil, status ekonomi. Faktor kehamilan, kehamilan ganda, komplikasi kehamilan, dan hidramnion. Itu bisa menyebabkan dinding otot rahim bagian bawah lemah. Kemudian bisa menyebabkan bayi lahir prematur dengan BBLR atau BBLSR. Bayi lahir prematur dengan BBLR atau BBLSR bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan mengalami risiko infeksi. Setelah bayi lahir dengan BBLR, itu akan menyebabkan fungsi organ belum sempurna. Fungsi organ belum sempurna termasuk hati, kulit, lambung, paru, dan otak. Pada hati, terjadi kegagalan memproses sel darah merah saat dipecah,
dan sehingga terjadi penumpukan bilirubin dalam darah dan akan menyebabkan risiko icterus neonatus. Pada kulit, akan sedikit lemak di bawah jaringan kulit, sehingga kulit kehilangan panas, serta peningkatan kebutuhan kalori yang menyebabkan sistem termogulasi yang imatur, sehingga menyebabkan ketidakefektifan termoregulasi. Dari lambung, ususnya peristaltik belum sempurna dan menyebabkan disfungsi motilitas gastrointestinal, sehingga menyebabkan ketidakmampuan mencerna makanan dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pada paru akan terjadi imaturitas organ paru dan otot pernapasan lemah, serta membran surfaktan belum sempurna dan terjadi penyakit membran hialin sehingga alveoli kolaps dan menimbulkan tidak efektifnya pola napas. Pemeriksaan penunjang: 1. Radiologi fototoraks USG kepala. 2. Laboratorium darah rutin bilirubin dan analisa gas darah. Penata laksanaannya: pertama, pengaturan suhu, pengaturan makanan atau nutrisi, mencegah infeksi, penimbangan berat badan, pengawasan jalan napas, dan pemberian oksigen. Komplikasi yang terjadi pada bayi dengan BBLR yaitu: 1. Bayi memiliki kadar oksigen yang rendah saat lahir. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, mengalami kesulitan makan dan memiliki masalah berat badan. Yang keempat, lebih mudah terkena infeksi. Yang kelima, mengalami masalah pernapasan. Yang keenam, masalah neurologis atau seperti perdarahan dalam otak. Yang ketujuh, masalah pencernaan seperti penyakit serius pada usus bayi prematur. Yang terakhir, sudden infant death syndrome atau sindrom kematian bayi mendadak. Konsep asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas. Pengkajiannya: identitas pasien, identitas penanggung jawab, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit dahulu, dan pemeriksaan head to toe. Diagnosa keperawatannya ketidakefektifan pola napas. Evaluasinya: indikator yang harus dievaluasi yaitu frekuensi pernapasan, irama pernapasan, kedalaman inspirasi, saturasi oksigen, dan kepatenan jalan napas. Intervensinya: manajemen jalan napas dan monitor pernapasan. Kebutuhan oksigenasi. Pengertian oksigenasi yaitu kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup, dan aktivitas berbagai organ dan sel tubuh. Gangguan oksigenasi pada BBLR yaitu hipoksemia, hipoksia, gagal napas, dan perubahan pola napas. Pengaturan oksigenasi pada BBLR menurut Andarmoyo, struktur sistem pernapasan tersusun sedemikian rupa untuk memudahkan pengambilan oksigen melalui proses inspirasi dan pengeluaran karbon dioksida melalui proses ekspirasi. Struktur sistem pernapasan dimulai dari hidung dan berakhir pada alveolus. Bab 3. Metode studi kasus. Rencana studi kasus yaitu laporan informasi deskriptif. Subjek studi kasus: subjek pasien yang mengalami ketidakefektifan pola napas pada BBLR di ruang X RSUD X. Fokus tadi: asuhan keperawatan ketidakefektifan pola napas pada BBLR di ruang X RSUD X. Definisi operasional yaitu variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel. Tempat dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu PKK 3 yaitu pada bulan Januari 2022. Metode pengumpulan data, observasi dan pemeriksaan fisik, wawancara, dan studi dokumentasi. Etika studi kasus, informed consent, persetujuan, anonymity tanpa nama, confidentiality kerahasiaan, dan justice keadilan. Sekian presentasi proposal KTI saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.